Nah, kalau Anies sudah jelas masuk kotak lah, udah. Nggak diperhitungkan lagi. Iya kan? Jadi udah partai udah tahu, selama ini kan partai dikadalin tuh sama si Anies. Karena kayak yang namanya gubernur atau bupati itu ada figur. Figurnya dikenal apa tidak. PDP ini orang hebat, pintar, itu memanfaatkan aja sebenarnya. Dari segi ideologi udah nggak cocok Anies. Gitu antara Anies dan PDIP, nggak cocok. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera buat kita semua. Salam untuk seluruh para penonton Unpacking Indonesia. Amin. Dimanapun berada. Saya hari ini kembali kedatangan tokoh relawan, sebenarnya relawan Jokowi, tapi sekarang menjadi relawan Prabowo. Jokowi Prabowo. Jokowi Prabowo Gibran. Ya dong. 3. Kangjeng Norman. Siap. Ya. Kemudian saya juga ditemani oleh kawan kita ini dari Ruang Konsensus. Konsensus. Aku sering lihat. Ya, Semenjak ditinggal Anda. Ya, kita. Beliau yang ganti ini. Saya bajak suruh duduk di sini. Kalau nggak merokok melulu di luar. Siap Bang. Apa kabar, Kangjeng? Sehat. Gitu Menunjukkan sahabatku. Aku udah lama nggak ketemu ya, karena sering ke Eropa kelihatannya. Ini mau ke Eropa lagi aku dengar ini. Ya. Alhamdulillah nih dapat kebagian podcastnya. Ya kan, Kangjeng ini kan sekarang bolak-balik ketemu Pak Jokowi ya, di Solo ya. Ngomong apa aja di Solo? Ya, jadi ada sedikit kekhawatiran ya Pak Jokowi ini terhadap orang-orang yang sudah dia sukai ya. Seperti misalnya Jawa Tengah. Yang itu dipantau tuh sama Pak Jokowi itu. Jakarta. Jawa Barat. Jawa Timur. Nah, jadi waktu kemarin kita diundang, dipanggil oleh Pak Jokowi dan itu memang relawan-relawan senior, ya kita kemukakan, Bapak nggak perlu berusukan dulu, biarkan mereka datang, karena aura Bapak itu masih luar biasa. Nah, dengan harapan kita minta jangan sampai lawan datang duluan ke Bapak. Misalnya untuk Jakarta Raya, jangan sampai Mas Pramono Anom, karena dia kan orang seknek, kan dekat juga sama Bapak. Iya. Ya, datang, Bapak senyum-senyum, Bapak tepuk begini, selamat ya, selesai Pak urusannya Pak. Kalahlah Ridwan Kamil. Satu putaran. Nah, dia lalanya ya, setelah kita ketemu Bapak, 2 hari berikutnya Ridwan Kamil datang ke Solo. Datang, foto berdua. Kita tuh mainnya dipoto saja. Awal itu dipoto. Kita viralkan. Dia foto itu. Alhamdulillah, yang tadinya hasil dari survei itu bersaing, meningkat itu. Kalau sekarang berapa ya persentase? Kalau yang terakhir ini yang kita lihat ini 51,6. Oh, Ridho udah 51. 51,6. Saya punya keyakinan tadinya itu saya cemas sekali. Wah, saya udah setengah malas itu. Bisa 1 putaran ini, Pak. Kita udah siap 1 putaran. Kita kerja siang malam. Gitu ya. Silakan dipantau. Ya, kita organisasi relawan yang memang sudah solid dengan Pak Jokowi. Ya.
termasuk Bahlil pun juga tuh sangat minta tolong sama kita. Ya, dipanggil tolong menangkan ini Jakarta. Bahlil, ya kan? Kenapa? Bagaimanapun juga Bahlil itu salah satu juga kepercayaan Pak Jokowi juga. Dia sangat dekat dengan relawan. Alhamdulillah, amunisi dan segala macam kaos yang dibutuhkan hanya kaos, kalender dan segala macam. Ya kita siapkan. Kita biasa terlatih. Jadi kerja siang malam. Nah itu. Dia lalanya 3-4 hari yang lalu Pak Jokowi datang ke Jakarta. Problemnya kalau Pram yang menang kenapa, Kang Jeng? Wah berat. Karena masalahnya ada satu keinginan bahwa pengalaman di Jakarta ini kadang-kadang waktu zamannya Anies itu nggak pernah tune sama pusat. Jadi segala kegiatan dari pusat selalu tercancel, terhalang. Di Jakarta. Ya, si Anies itu lebih parah lagi. Dia pakai versi sendiri. Nah kebetulan kenapa Ridwan Kamil yang dipilih? Memang Ridwan Kamil itu pengalamannya sudah ada dari wali kota, pernah jadi gubernur, dan beliau ini adalah arsitek, ahli tata kota. Iya. Ya, coba kalau dilihat di Rasuna Said itu, di Bakri juga, Epicentrum itu kan beliau yang bikin itu. Nah saya kalau melihatnya Pak Ridwan Kamil, saya ingat Rio Tambunan. Bang Rio. Bang Rio yang bangun kota Jakarta bersama Ali Sadikin. Ya. Abang kita itu. Abang kita. Abangnya Julpan itu. Saya tahu benar itu zamannya masih muda. Ya kan? Ya. Nah, jadi memang kita harus menangkan Ridwan Kamil. Ya, harus menang bahwa kita ingin bahwa Jakarta itu seperti sesuai dengan impian. Ya, mendekati impian apa yang diinginkan oleh tokoh-tokoh nasional. Nah, itu dari saya terhadap tentang Ridwan Kamil. Nah, saya nggak tahu yang akan datang ini. Besok itu Sabtu itu ada kampanye besar itu di Putaran terakhir ya? Lapangan Banteng. Lapangan Banteng yang terakhir. Mudah-mudahan ya mungkin Pak Jokowi. Kalau Pak Jokowi datang, udah selesai semuanya. Pak Prabowo datang pasti. Belum datang dia. Pak Prabowo 24 ya? 23 kalau nggak salah. 23, 24 ya, mudah-mudahan. Ya ini kan udah Nah, 22. yang jadi masalah datang sebagai apa? ketua umum partai. Oh bisa itu, diperbolehkan? Ya bisa dong ketua umum partai. Ya udah, harus belak-belakan. Ya kita harus perang. Nah itu. Jadi kalau misalnya kelompok sebelah menampilkan Anies, Ahok, terus siapa tuh yang bekas ini Muhammadiyah tuh? Din. Bukan. Amin. Amin Rais. Ya kan? Ibu Mega. Tapi kalau RK cukup Pak Jokowi. Tapi Amin Rais nggak mungkin satu panggung sama Ibu Mega. Ya bisa terjadi. Bisa aja hilap. Rasanya berat ya. Bunga juga. Ya. Keselip gitu kan. Bisa aja. Yang keselip Aminnya. Hah? Aminnya nyelip. Iya, Aminnya nyelip. Nah itu. Atau Habib Rizik nongol. Enggak Tapi bisa. menurut- Habib Rizik kan sudah ke Ridho. Enggak juga. Kan enggak. sudah ada pernyataan resmi. Pernyataan boleh-boleh saja. Tapi kita nggak FPI. terima. Iya, FPI-nya. Habib Tapi Rizik. kan Habib Rizik belum. Belum. Bisa jadi. Tapi enggak berpengaruh untuk kita. Enggak lah. Itu. Itu kan suaranya di situ-situ aja itu. Yang besar itu kan suara PKS di Iya. Jakarta 20% kan. Artinya suara DPR-nya 18%. Tapi Betul. suara pemilihnya kan 20%. Tapi jangan lupa PKS itu pun juga tuh ada orangnya Anies di situ. Itu persoalannya di sana. Kalau saya nggak khawatir. Nah, karena sebagian itu ada orangnya Anies. Nah, kalau Anies udah jelas masuk kotak lah, udah. Enggak diperhitungkan lagi. Iya kan? Jadi udah partai udah tahu, wow selama ini kan partai dikadalin tuh sama si Anies. Maksudnya PKS maksudnya. Apa? PKS dikadalin Anies. Bukan PKS saja. Nasdem, Nasdem, PKB. PKB. Gimana nggak punya partai bisa menjadi calon presiden? Kan
Ya. Nah sekarang Anies ngerasakan lu bikin partai dong. Itu yang benar. Nah bikin partai apakah bisa mencalonkan diri untuk yang akan datang? Belum, enggak juga, enggak bisa. Ya kan harus lolos verifikasi dulu kan. Makanya. Jadi kesanggap tuh Anies masuk kotak. Alhamdulillah dengan adanya antara Ridwan Kamil dan Pak Pramono aman, nggak ribut kita Hmm. masalah intoleransi dan segala macam, aman kan? Iya, iya. Iya. Jual-jual ayat, jual-jual agama. Kalau Anies mungkin bisa dilakukan itu. Syukur nggak jadi juru kampanye ya kan? Kalau jadi juru kampanye kan dari awal bisa jadi udah Benar. isu-isu itu muncul lagi tuh berarti. Benar. Kan munculnya Anies kan belakangan Pak Kanjeng, ya kan? Iya. Ketika kemarin didatangin Pramono Anung ke rumahnya ya kan. Pramono Anung datang ke Rumah Anies. rumah Anies. Ya. Ya jadi abah bener lah, pokoknya Anies jadi abah bener gitu. Minta apis kan gitu kan. Syukur-syukur saya bilang kenapa nggak satu lagi sih, siapa tadi yang saya bilang tadi itu? Yang dari Pak siapa Amin Rais. Iya kan? Begitu dia bisa datang Amin Rais, makin jeblok gitu. Logika kita ya cara ini politik jeblok. Ya. Apalagi ditambah dengan isu-isu masalah tentang judi online. Kenapa dengan isu Ya itu salah satu anggota masuk Pilkada sih. Jakarta ini? Iya. Maksudnya Rano Karno. Rano Karno. Oh iya. Jadi sekarang ada opini yang beredar itu bahwa uang kampanye yang ada di sebelah itu adalah uang dari judi online. Parah kan jadinya kan? Oh itu sudah beredar itu? Beredar. Walaupun kemudian itu sudah dibantah oleh pihak PDIP. Oh nyata, fotonya ada memang di anggota, nyata banget gitu. Iya kan? Nah ini jadi kita main isu. Ya kan? Nah yang jelas bahwa semua main program, benar. Ya, program. Lepas daripada program mana yang bagus. Ya, tapi kalau saya pegang adalah yang punya kesempatan bagus ini adalah Ridwan Kamil. Respon Pak Jokowi ketika Anies ikut di timnya Pramono Rano apa Pak Kanjeng? Beliau ngomong apa? Iya, bukan levelnya Pak Jokowi lah. Tapi nggak ke relawan maksudnya? Enggak deh. Ada, wah berat juga kalau Enggak. Kita beratnya waktu itu sebelum Ridho, ya kan, ketemu Pak Jokowi, kita udah begini, nggak mungkin. Saya juga udah malas-malesan. Oh. Udah malas-malesan karena persaingannya tuh begitu tinggi. Begitu Ridwan Kamil ke Solo. bersama Suswono. Enggak. Sendiri Pak? Sendiri aja. Langsung naik gitu. Makin naik lagi nih 3 hari yang lalu. Setelah Pak Jokowi ke Jakarta. Ke Jakarta, di Cempaka Putih. Makin naik. Jadi sampai relawan sebenarnya 51,6. menunggu sikap Pak Jokowi ya untuk ke Ridho ini. Kalau Pak Jokowi udah terang-terangan, saya dukung Ridho. Ridwan Kamil. Iya. Dan terang-terangan juga ke Jawa Tengah. Terang-terangan ikut pawai Pak Jokowi. Ya, kalau di Jawa Tengah ya kelihatan. Jawa Tengah. Tinggal mungkin Jawa Barat, Medan, Sumut. ya, Sumut. Apakah mungkin alasan Pak Jokowi lihat cucu kan bisa aja kan gitu. Apapun yang dilalui. Ya. Ini masa-masa genting ini. Kita halalkan itu semua. Ya kan, kenapa? Karena pertama Pak Jokowi itu masih wangi. Iyalah. Relawannya masih solid. Terserah orang mau ngomong apa. Ya kan? Kita ingin 1 putaran. Saya yakin di Jakarta ini 1 putaran. Itu Bung Julvan. Ya. Ada, silakan. Jadi menarik juga nih Bang, spirit dari teman-teman relawan ini berbeda dengan banyak survei yang muncul. Rata-rata para surveyor ini melihat Jakarta nggak mungkin 1 putaran, ya kan? Harus 2 putaran, ya kan? Nah, makanya tadi Pak Kanjeng bilang ini optimis 1 putaran, bagi saya ini luar biasa juga. Artinya ada perkembangan baru.
Apa karena seluruh relawan sekarang sudah solid Kehadiran karena Pak Jokowi. sudah di Jakarta? Kehadiran Pak Jokowi. Oh. Relawan itu tergantung Pak Jokowi. Mhm. Kalau besok Pak Jokowi datang, selesai. Kalau mesin partai yang ada di Kimplas gimana? Solid nggak Nah. berbaur dengan relawan ini? Sejauh ini pengamatan Pak Kanjeng di lapangan seperti apa? Kalau saya nggak melihat sampai ke sana ya. Iya. Kebetulan Reja Patria itu teman dekat saya, Mhm. sahabat. Bagi sahabat debat juga dulu di TV One segala macam. Saya melihat gara-gara Pak Jokowi baru bergerak di partai. Tadi enggak. Iya. Kenapa enggak? Ya kan udah sepakat. Yang penting jangan Anies. Yang penting di Jakarta jangan Anies. Ya kan? Selesai. Jadi mesinnya organisasi partai itu yang saya melihat itu lambat perputarannya. Yang saya lihat kali ini Golkar yang kuat sekali sekarang nih. Dukung Ridwan Kamil. Iya, Golkar, Karena itu PAN juga tuh. Karena dia kader Golkar tuh. Apa? Iya. Mungkin Golkar sama PKS ya. Posisinya kan juga, bisa jadi karena Ridwan Kamil kan Golkar kan. Ya. ya, salah wakil satu ketua ketua. umum kan Bang Ridwan Kamil. Iya. Itu perintah langsung dari Balil. Diperintahkan langsung. Ini jangan main-main ini yang gini-ginian ini. Ini pertarungan. Ya. Pertarungan ke depan. Pertarungan memasuki Indonesia emas. Nah itu. Nah, yang kedua yang menariknya lagi, ini kan 2 provinsi ini Bang, ya kan. Jadi Kimplas melawan 1 partai. Jadi kayaknya kalau kalah benar-benar itu naif juga ya. Di Jakarta Rano, Pramono sama-sama PDIP. Jawa Tengah kan juga begitu. Iya. Hendi sama Andika kan orang-orang PDIP. Nah, kalau kalah Kimplas di 2 provinsi ini sama aja muka Pak Jokowi, muka Pak Prabowo sebagai bagian dari satu dari koalisi ini itu bisa ditaruh di mana? Apa itu juga Pertanyaannya adalah Hmm. partai-partai yang di Kim itu kemana? Ya. Jangan ngomong solid di depan, di belakang enggak. Nah ini akan ketahuan nih nanti ini. Tapi saya keyakinan ya. Saya punya keyakinan itu Jawa Tengah menang. Jadi yang bergerak di Jawa Tengah mesin partai sudah mulai bergerak aktif ini. Saya nggak tahu, tapi relawannya bergerak. Oh, oke. Relawannya bergerak itu. Saya tahu benar itu. Kalau Jakarta, apalagi relawannya bergerak sampai detik ini. Tapi berat juga Pak Kanjeng kalau hanya relawan mesin partai ini kan besar Oh di tidak. Kimplas ini ya kan. Tidak. Yakin itu ya? Dulu waktu saya dengan Pak Jokowi, waktu nyalonin gubernur, Pak Jokowi itu hanya diusung oleh Gerindra sama PDIP. Lawan kita itu 11 partai yang dukung Poke. Siapa yang berperan? Relawan. Kenapa? Karena kayak yang namanya gubernur atau bupati itu ada figur. Figurnya dikenal apa tidak? Cacat atau tidak? Itu yang saya ketahui itu. Ya. Nah, itulah jadi saya masih punya harapan bahwa yang kita sanksikan itu sekarang itu yang di Banten. Tapi kalau Airin yang masuk sama aja. Iya kan? Kader Golkar. Kimplas. Nah itu. Ya antara Nah, ini tugasnya Gibran ini sekarang ini. Airin, Andira dan Dimyati kan juga Kimplas ya. Betul. Nah ini sebenarnya ujian juga. Kalau misalnya memang selama ini kan tuduhannya kalau Kimplas ini yang menang kan karena bansos Bang, ya kan. Nah sekarang kan Pak Jokowi kan sudah nggak presiden, artinya nggak ada bansos lagi. Makanya kalau 2 provinsi ini ya menang, terbantahkan tuh semua tuduhan akhirnya bahwa kemenangan Pilpres kemarin juga Kalau bukan karena bansos memang sengaja ditunda. Takut isu itu tadi. Nah makanya Iya. ini kan pembuktian sebenarnya Pak Kanjeng. Nanti setelah pilkada ini selesai, Iya. bansos keluar lagi. Nah iya. Ya kan. Jadi enggak kita udah tahu itu. Jadi bansos sengaja dihentikan. Jangan sampai ada bulut-bulut aneh gitu. Tapi selesai nih. Pemilihan pilkada, pilgub keluar lagi di bansos. Ya kan kemarin isu bansos itu kan cuma di blow up aja. Iya. Kan?
Kan padahal itu memang sesuai jadwal. Betul. Rakyat ini kan kita kadang-kadang ini susah. Kita menganggap rakyat ini nggak ngerti apa-apa. Seolah-olah dikasih bansos mereka bisa mengalihkan pilihannya. Dia kan udah Betul. punya prinsip. Saya pilih ini. Mau dikasih apapun saya pilih ini. Kan itu pengalaman saya. Kalau kita di DPR kan seperti itu. Betul. Ya kan? Pileg-pileg kita tuh seperti itu. Jadi yang berubah itu ya struktur. Betul. Struktur bupati, struktur Ya. camat, lurah, KPU itu yang bisa berubah. Nah, kalau rakyat sih menurut saya pilihannya udah tetap itu. Gimana Kanjeng? Iya, benar. Apalagi yang akan datang jangan main-main loh. Ini Prabowo nggak main-main yang gini-gini. Sikat habis itu masalah yang koruptor itu. Gitu ya? Oh, Bagaimana korupsi. ceritanya? Apalagi Narkoba. judi online. Ini nabung lagi ditabung ini. Begitu Pak Presiden datang, Prabowo habis itu semua. Apalagi sudah membuka pengaduan ini Gibran ini. Lapor Mas Wapres. Ya saya minta saya Didu tuh ngelapor dong ke situ kalau ada masalah, jangan bikin versi sendiri. Saya Didu kan masalah tanah. Yang di PIK 2. Di PIK 2 datang. Kalau nggak mau datang saya temenin juga nggak apa-apa. Saya Didu, siapa lagi? Rupi Harun. Masalah ketatanegaraan segala macam, lapor. Masalah apa bangsa ini? Ini akan diselesaikan semua oleh Pak Prabowo. Ini himbauan saya nih. Saya Didu, siapa lagi tuh? Rafli Harun. Rocky Gerung, ya kan? Rocky Gerung. Ya kan? Mumpung Pak Gibran buka pengaduan. Resmi lagi ya kan? Hah? Resmi daripada berkeluar di sosial media. Iya, jangan buka keluar di luar. Kalau nggak mau datang, kalau mau misalnya nggak malu atau saya temenin deh. Bisa ketemu langsung dengan Gibran. Saya jamin. Cuman kan harus bawa data, bukti dan segala macam. Ya, ngecap juga nggak apa-apa lah. Ngecap aja. Nanti kan sudah bisa. Itu luar biasa loh pengaduannya di Gibran. Ya. Satu hari hanya dibatasi 70 orang. Tapi yang datang itu tiap hari 200. Ya kan? Efektif ternyata. Tapi untuk menyelesaikannya itu memang agak panjang. Ya artinya nanti dibagi. Nah ini biarlah kerjaan menteri-menteri ini. Selama ini kementerian gak mempan nih presiden. Memerintahkan ini. Kok kenapa urusan gak selesai-selesai kan gitu. Tapi udah clear ya soal perintah presiden itu untuk lapor Mas Wapres ini ya? Udah pastilah. Udah pastilah. Itu bagaimanapun juga kelihatannya Pak Prabowo sama Gibran tuh udah sehati. Iya kan. Buktinya aja kan coba. Pak Prabowo ke luar negeri aman-aman aja kan. Iya loh. Iya kan. Kalau nggak sehati kan ada gejolak. Bahkan malah ada gejolak kecil-kecil menteri. Yang salah ngomong, yang salah apa. Menteri perumahan itu. Jadi UPD kan itu. Nah itu. Jadi. Itu dibahas juga tuh soal menteri perumahan ya. Ya di antara itu dibahas. Nggak boleh gitulah kan gitu kan. Jadi yang namanya satu komando itu programnya. Ya kan, karena yang namanya Prabowo sama Gibran kan dipilih oleh rakyat. Ya kan? Dipilih. Nah itu. Ini saya yakin 100 harinya menteri itu juga banyak yang ngetril tuh nanti. Gitu ya. Coba aja lihat. Karena banyak menteri yang masih bingung mau kerjain apa ya. Iya. Yang awalnya mendebu-debu gitu kan, semangatnya semangat 45. Ya kan, nanti kecelek sendiri, entar kena sendiri gitu. Sampai salah-salah ngomong. Iya kan? Nah, kembali ke masalah Pilkada Jakarta Jawa Tengah itu lagi Pak Ganjar. Ini kan respon dari teman-teman PDIP ya kan ketika Pak Jokowi turun ini kan berusaha untuk di framing lagi Bang. Harusnya mantan presiden apalagi 2 periode ya kan. Harusnya kan ukurannya memikirkan negara ya kan. Masa habis presiden ngurusin jadi juru kampanye. Iya itu kan maunya PDIP. Bagaimana relawan merespon itu?
Iya sama aja. Ya kan? Seolah-olah Pak Jokowi itu turun kelas gitu. Enggak ada. Pak Jokowi itu dia bicara orang yang rendah hati kok. Pak Jokowi itu. Dia bersahaja saja kok. Ya kan? Bagi Pak Jokowi itu jabatan presiden itu amanah kok. Biasa aja. Mau turun kelas atau apa nggak ada masalah. Dia demi bangsa kok. Dia menyelamatkan bangsa dan negara. Ini yang saya tahu. Ya kan. Jadi kalau mau PDI bilang wah turun kelas ya silakan aja, dari itu juga PDI juga seperti itu. Emang gue pikirin. Emang gue Artinya emang gue pikirin. apa framing negatif seperti itu seperti biasa Pak Nggak usah Jokowi dan didengar. merespon ya. Nggak usah didengar. Jangan salah dengar, nanti kemakan. Itu sambil lalu aja lihat. Semua pasti begitu. Wah masa Pak Jokowi turun, masa Pak Prabowo turunnya waktu iya kan. Saking kepengennya bahwa ini negara ini harus bersatu. Saking keinginannya ini antara daerah dan pusat itu cun. Ya. Kalau nggak cun tuh seperti kayak di Padang tuh kejadian tuh. Aceh yang termiskin sekarang ini kan. Padang termasuk yang termiskin. Aceh kenapa nggak cun dengan pusat? Sumbar. Iya, Sumbar. Kampung dia nih. Kalau harusnya Anies majunya di sana. Makanya saya udah sampaikan di sini. Pilpresnya di sana Bang, kalau nggak Sumbar di Aceh kan dia pilpres tinggi angkanya di sana kan. Kayaknya saya pernah ngomong di sini. Anies nggak usah mimpikan Jakarta, nggak akan mungkin. Ikut pilkup di Sumbar gitu ya. Kalau bisa ya Atau karena di dia Aceh. menang di sana di Aceh atau di Sumbar, bisa mencalonkan lagi jadi Presiden lagi. iya. Setelah mencalonkan masalahnya kan itu. Nanti kalau nggak terpilih jadi gubernur di Aceh jadi komandan GAM lagi. Nah ini masalah ya. Iya. Komandan GAM. Nah sekarang saya tanya ke Pak Kanjeng ini tentang basis masa Anies. Sebenarnya apa sih yang membuat PDIP ini kemudian merasa optimis dengan membawa Anies seolah-olah basis masa PKS bisa diambil oleh Anies? Gimana relawan? PDIP ini orang hebat, pintar, itu memanfaatkan aja sebenarnya. Dari segi ideologi udah nggak memanfaatkan cocok Anies. gitu antara Anies dan PDIP, nggak cocok. Hanya untuk memanfaatkan masa aja udah. Saling memanfaatkan. Iya, saling memanfaatkan. Jadi siapa yang merasa Dalam kondisi sekarang tuh. Tapi yang untung Anies. Untungnya gimana? Dia nggak rugi apa-apa. Kan kalau Pram tadi kan kalau Anies masuk bisa suaranya ada yang lari. Ya kan? Sekarang Anies jadi suhu dia. Didatengin sama Pramono. Sama siapa lagi? Sama si ya didatangin dua-duanya lah sama Rano sama Pramono. Iya sama Rano, datang ke rumahnya. Iya kan? Nah itu kayak gitu sekarang itu. Harusnya kan Anies yang datang ya. Seharusnya. Ya kan? Atau di tempat netral. Ayo kita sama-sama begitu. Jadi ketara benar lemahnya itu ya. Tapi bisa jadi mungkin Anies mengundang makan malam atau makan siang barangkali. Ya kan? Gak enak ditolak. Iya. Ya kan? Orang undang makan. Anies ini nggak punya masa di Jakarta. Menurut Pak Kanjeng. Gini, ini masanya masa kepentingan sih sebenarnya. Bukan masa yang sifatnya memang loyal dan Enggak. satu komando apa kata Anies mereka ikut gak begitu. Yang loyal itu masalah Abah. Karena masalah ideologinya itu nggak jelas. Nggak ada masanya, nggak ada. Makanya Anies itu sebaiknya jadi guru aja lagi deh. Itu lebih tepat. Ya, dulu kan asal muasalnya kan jadi dosen. Ini kembali ke dosen lagi. Kalau dia megang partai berat. Tapi kalau LSM ya mungkin masih bisa, pengikutnya masih bisa ikut. Itu. Berarti tertipu juga kayaknya PDIP nih, Bang. Dengan hadirnya Anies itu tertipu juga kayaknya PDIP. Seolah-olah kawan ini besar, ya kan? Ternyata kawan ini nggak besar, Bang. Anies ini ternyata terbukti benar. Anies itu besar karena PKS ya. Betul. Ya kan? Betul. Dia sendiri kan hanya sebagai dosen. Iya. Ya kan dia juga bukan aktivis yang mengangkat ke bawah. Benar. Dia diplomasinya tinggi ya di situ. Iya. Retorika bicaranya juga tinggi. Diplomasi tinggi dengan bohong tuh tipis. Nah, jadi yang nongol nanti bohongnya terakhir, itu ending itu bohong. Oh gitu ya.
Iya betul itu. Oke, Kang Jeng, masih ada pertanyaan? Terakhir ini Ah. komentar saya tentang bagaimana sikap Presiden Prabowo kalau Anies ini bagian dari tim Pramono. Karena kan kita nggak bisa melupakan Gampang jawabannya. pernyataan Anies pada saat debat itu 11/100 itu kan Gampang. masih nggak Pak bisa Prabowo hanya dilupakan sekali itu. aja ngomong, hei Ah. utang lu bayar. Oh gitu. Pak Prabowo hanya ngomong begitu, utang lu bayar. Utang apa nih Pak? Ah makanya, berarti nggak Hanya Anies yang ngikutin. tahu. Semua tahu. Oh. Dia jadi gubernur dulu itu berutang dengan Prabowo. Jadi jangan ngomong nggak Jadi level dengan lah. satu pertanyaan itu aja Anies sudah tumbang. Lewat. Gitu. Oh. Cukup utang lu bayar. Utang, Anies ya kan? Atau Sandi Uno yang ngomong. Karena dia utang juga sama Sandi Uno. Iya iya iya. Udah lu nggak sayang aneh utangnya bayar. Karena setahu saya Pak Prabowo nggak pernah menagih katanya. Jadi bukan saingannya. Ya kan? Itu. Iya iya. Ya Oke kan? Bang. Ya kita Masa menyerap Prabowo- energi positifnya satu putaran ini baru ini Bang. Satu putaran. Iya. Saya yakin. Ya bisa jadi kalau masalahnya Pak Prabowo dengan Jokowi turun gaspol, Iya. ya kan? Itu Kita kan lihat besok lah. Sabtu. Besok. Sabtu di lapangan Banteng. Lapangan Banteng. Masih bisa Kalau dipakai. misalnya Pak Jokowi turun, itu kan muasalnya kan luar biasa. Selesai itu permohonan. Orang kemarin aja, begitu Pak Jokowi di Cempaka Putih itu, ngundang si Ridwan Kamil datang, ininya, pollingnya naik langsung, melejit gitu. Lalu diperintahkan relawan untuk backup, ya kan, datang lagi Gibran perintahkan backup. Nah ini relawan yang kerja mati-matian, partai yang mengambil hasil. Kita nggak tahu. Kalau saya tuh yang jelas relawan itu di tangan Pak Jokowi atau Gibran. Terserah kita mau dibikin apa. Terserah kita nanti mau dibawa kemana. Ya kan. Tapi kita tetap tegak lurus. Menjadi relawannya Pak Jokowi, relawannya Prabowo, relawannya Gibran. Oke. Itu. Itu yang paling penting. Iya. Gas itu. Kita ngegas di tiga itu aja. Ya. Masih panjang berarti perannya relawan ini masih Panjang. Oh, saya tahu panjang banget. Kan banyak Makanya saya tenang. Gua mau jadi apa? Gua nggak mau pikirin. orang kan menduga Bang, Itu sudah urusan mereka lah. Pak Jokowi Punya turun, hitung-hitungan kok mereka. relawan juga sudah berhenti. Ternyata enggak ya, relawannya akan jalan Oh, terus. jalan terus. Apa Pak Jokowi kemudian tidak merubah format relawan menjadi partai politik? Enggak. Ke situ Enggak mau Pak Jokowi. Oh enggak mau. Dia makin dekat dengan relawan sekarang. Oh. Relawan itu 1 bulan bisa 5 kali ketemu. Asal kita mau aja. Dibandingkan waktu beliau jadi presiden. Paling sebulan atau 2 bulan sekali baru ketemu. Kalau ini Pak Jokowi mengatakan saya banyak waktu untuk kalian. Jadi banyak waktu untuk para relawannya. Nah kita mungkin punya gawe besar yang akan datang. Kita nggak tahu apa kayak yang Pak Jokowi Iya ya. buat. Mungkin Pak Jokowi tidak berminat untuk bikin partai. Tapi bisa aja salah satu kelompok relawan membuat partai ya. Salah satu kan kita nggak tahu kan. Bisa jadi. Ya kan? Bisa jadi. Nah, tiba-tiba tuh ada satu kelompok relawan membuat partai gitu loh. Bisa jadi. Dia ingin memanfaatkan popularitasnya Pak Jokowi kan. Walaupun kemungkinan itu kecil kan. Iya. Pasti minta persetujuan Pak Jokowi dulu lah. Iya. Tapi kalau untuk partai ya, saya akan dipancing-pancing juga sini. Itu dari dulu Pak Jokowi nggak akan berminat. Tetap seperti itu aja Pak Jokowi. Ya, nggak pudar kok karatnya nggak pudar. Jokowi tetap Widodo. Jokowi tetap Widodo. Widodo. Iya. Widodo tetap Jokowi ya. Ya. Wah. Oke Kang Jeng. Oke. Kita ada sudah 45 menit kita ngobrol-ngobrol ini ya, nggak terasa. Saya kira itu jelas lah. Statement dari Kang Jeng ini bahwa Ridwan Kamil 1 putaran. Nah, kalau Lutfi gimana? Apa? Kalau Jawa Tengah? 1 putaran. Satu juga. putaran. 1 putaran. Saya jamin. Karena memang 2 soalnya. Itu Pak Jokowi itu Dan berapa kabupaten? enggak, bilang kalau Jawa begitu? Tengah memang harus 1 putaran Iya, kan karena 2 pasang. Begini, itu basisnya PDIP banget. ya.
Itu basis. Kenapa Pak Jokowi itu berharap kepada Lutfi, tolong perhatikan rakyat tentang tani, tentang perikanan. Itu wanti-wanti ke Lutfi. Maka turun. Mau turun. Berarti relawan Pak Kanjeng dan kawan-kawan ini optimis nih. Jakarta Satu putaran. menang semuanya. Iya. Lutfi menang. Jawa Tengah, Jawa Tengah, Jawa Timur, Khofifah ya. Jawa Barat. Jawa Barat, Sumatera Utara. DKI Jakarta. Iya, tampaknya. DKI Jakarta. Saya yakin kayaknya satu putaran semua tuh. Ya. Kalau di daerah memang satu putaran. Karena tidak ada Nggak ada lawan ya. nggak ada 51% kan? Iya. 50 plus satunya nggak ada. Iya. Siapa saja yang menang di situ. Kalau di sini kan ada 50 plus 1. Iya. Ya mudah-mudahan lah kita lihat. Iya. Pasti kita ingin yang terbaik. Betul. Terutama bisa selalu bekerja sama dalam pemerintahan secara keseluruhan ya. Iya. Sehingga apa yang ditargetkan, diprogramkan itu bisa tercapai ya. Benar. Terima kasih Kanjeng. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.